Namaku Laras. Dulu aku hanyalah seorang wanita sederhana yang mencintai suamiku dengan tulus. Namanya Rian, pria tampan dan berwibawa yang dulu berhasil merebut hatiku ketika kami masih bekerja di perusahaan otomotif yang sama. Kami menikah muda, membangun rumah tangga dari nol, dengan penuh kesabaran dan kerja keras. Sayangnya, cinta yang kupupuk sepenuh hati itu perlahan layu karena kehadiran orang ketiga. Dia, Nadia, sahabatku sendiri. Aku masih ingat jelas hari itu. Saat aku pulang kerja lebih awal karena ingin memberi kejutan ulang tahun untuk Rian. Bukannya disambut pelukan hangat, aku justru menemukan mereka berdua di ruang tamu, terlalu dekat, terlalu mesra untuk ukuran teman biasa. Rian tampak kaget, begitu pula Nadia. Tapi saat itu, air mataku sudah tak bisa kubendung. Semua perjuangan, semua luka, semua pengorbanan yang kulakukan untuk rumah tangga ini, hancur dalam sekejap. Pernikahan kami resmi berakhir beberapa bulan kemudian. Hak asuh anak kami, Dio, jatuh padaku. Rian hanya datang sesekali, tapi aku tak pernah melarangnya. Dio butuh figur ayah, walau hatiku masih terasa perih setiap kali melihat wajah Rian yang dulu kucintai sepenuh hati. Namun aku tak ingin larut dalam kesedihan. Setelah bercerai, aku bangkit. Aku belajar bisnis, mengikuti berbagai pelatihan, dan mulai membuka usaha kecil-kecilan di bidang otomotif. Berkat kegigihanku dan bantuan beberapa investor yang percaya pada ideku, aku berhasil membangun sebuah showroom mobil mewah yang kini cukup dikenal di kota ini. Tidak banyak yang tahu bahwa akulah pemiliknya, karena aku memang tak suka tampil di depan layar. Aku lebih suka bekerja di balik layar, diam-diam membangun kejayaan dengan tangan dan keringatku sendiri. Hari itu, aku sedang menikmati pagi yang tenang di rumah ketika Dio datang berlari dengan mata berbinar. Mama, aku pengen lihat mobil baru dong buat aku antar jemput sekolah. Papa bilang bisa cari yang cicilan ringan tapi keren, katanya dengan semangat. Aku tersenyum. Dio memang sudah mulai tumbuh menjadi remaja? Ia selalu ingin tampil keren seperti teman-temannya. Papa mau ajak kamu ke showroom mana, nak? Tanyaku sambil mengaduk teh manis hangat. Dio menyebut nama showroomku sendiri. Aku nyaris tersedak. Tak kusangka Rian memilih showroom milikku untuk melihat-lihat mobil. Papa bilang showroom itu bagus, mobilnya banyak pilihan. Mau ikut, Emma? Tanya Dio polos. Aku mengangguk pelan. Dalam hati aku tahu, ini akan jadi pertemuan yang menarik. Aku ingin melihat ekspresi Rian ketika tahu siapa pemilik tempat itu. Tapi tentu saja, aku tak akan langsung mengungkapkannya. Biarlah semuanya mengalir dulu, hingga waktunya tiba untuk membuka jati diriku yang sebenarnya. Pagi itu aku memilih mengenakan kemeja putih longgar dan celana jeans sederhana. Rambutku kutata seadanya, tanpa make-up mencolok. Aku tahu penampilanku akan dianggap biasa saja, bahkan mungkin dianggap deso oleh beberapa orang. Tapi aku tak peduli. Aku sudah terbiasa dipandang sebelah mata. Kami berangkat bertiga, Dio di tengah, aku dan Rian di sisi kanan dan kiri. Mobil Rian tampak biasa saja, dan aku tahu keuangan mereka tak terlalu baik akhir-akhir ini. Tapi aku juga tak berniat membahasnya. Di perjalanan, Rian beberapa kali menoleh padaku, seolah ingin mengobrol, tapi selalu kuarahkan fokusku pada Dio. Aku senang kamu ikut, Ras, ucapnya pelan. Aku hanya mengangguk. Aku ikut karena Dio. Rian diam. Entah kenapa, aku merasa ada penyesalan dalam tatapannya. Tapi itu bukan urusanku lagi. Setibanya di showroom, mataku langsung tertuju pada deretan mobil mewah yang berjajar rapi. Bangunan itu tampak megah dengan dinding kaca besar dan logo berkilau di bagian atas. Karyawan berseragam rapi menyambut tamu yang datang dengan senyum ramah. Namun saat kami hendak masuk, langkahku terhenti. Di dalam, berdiri seorang wanita dengan gaun ketat berwarna merah menyala, sepatu hak tinggi yang mencolok, dan tas bermerek menggantung di lengannya. Dia tertawa lebar sambil bercakap-cakap dengan seorang wanita lain yang tampaknya sedang membual tentang mobil impiannya. Mataku membelalat. Itu Nadia, pelakor yang menghancurkan rumah tanggaku. Rian tampak gugup. Dio juga menyadari siapa yang sedang berdiri di dalam showroom. Mama, itu Tante Nadia, ya? Bisik Dio. Aku mengangguk pelan. Nadia melirik ke arah kami.
Tatapannya langsung berubah sinis ketika melihatku berdiri di antara Rian dan Dio. Senyum angkuhnya tak hilang dari wajahnya saat ia melangkah mendekat. Aku nggak salah lihat, ya? Ini Laras? Kamu ngapain di sini? Ujarnya dengan nada mengejek. Aku hanya menemani Dio lihat mobil, jawabku tenang. Nadia tertawa kecil, menyapu penampilanku dari ujung kepala hingga kaki. Mobil? Yang bener aja. Kamu pikir showroom ini tempat untuk cuci mata ya? Kalau nggak niat beli, mending nggak usah masuk. Nanti bikin jelek pemandangan. Aku hanya menatapnya dingin. Rian tampak kikuk, ingin bicara tapi tak tahu harus berkata apa. Kamu sekarang kerja jadi sopir ya? Atau sekalian mau minta-minta diskon cicilan? Nadia makin menjadi-jadi. Sudah Nat, nggak usah kayak gitu, ucap Rian akhirnya. Namun Nadia malah menatap Rian dengan tatapan tajam. Aku cuma nggak mau showroom sekelas ini dirusak sama orang kampung yang nggak tahu diri. Dio menggenggam tanganku erat. Mama, jangan dengerin Tante Nadia, ya? Aku tersenyum dan mengelus kepala Dio. Sementara itu, beberapa staf showroom sudah mulai mengenaliku, tapi aku memberi isyarat halus untuk tidak menyapa dulu. Aku ingin melihat sampai sejauh apa Nadia akan mempermalukanku. Nadia memanggil salah satu petugas keamanan. Mas, bisa tolong ya, mereka ini nggak punya niat beli, cuma numpang duduk doang. Saya tahu banget tipe-tipe gitu. Petugas itu tampak bingung, apalagi melihatku yang jelas-jelas pernah datang ke showroom berkali-kali dan selalu diperlakukan sebagai bos besar. Tapi karena aku belum memberi instruksi, dia hanya diam. Aku menahan tawa. Begitu percaya dirinya wanita ini. Bahkan tidak menyadari bahwa dia sedang mengusir pemilik tempat ini sendiri. Terima kasih ya, Nat, kataku lirih. Sudah menyambut kami dengan sangat hangat. Aku cuma menjaga kualitas showroom ini. Orang kaya kamu tuh, cocoknya lihat-lihat di showroom bekas, bukan di tempat kayak gini. Aku mengangguk pelan. Baiklah, kalau begitu, aku akan memastikan hanya yang pantas yang boleh ada di showroom ini. Tanpa sadar, kalimat itu membuat Nadia terdiam sejenak, tapi dia belum menyadari maksudnya. Rian menunduk, tak sanggup menatap wajahku. Dio tampak semakin marah, tapi kutahan dia agar tetap tenang. Aku menarik napas panjang. Ini baru permulaan. Aku ingin melihat sejauh mana orang seperti Nadia akan merendahkanku sebelum akhirnya dia tahu siapa yang sebenarnya berkuasa di tempat ini. Karena sebentar lagi, permainan akan berubah. Dan saat itu tiba, dia akan menyesal telah mengusirku dari tempat yang kupelihara dengan darah dan air mataku sendiri. Langkah kakiku tetap mantap memasuki showroom yang kubangun dari nol dengan darah, keringat, dan air mata. Tapi kali ini, aku memasukinya bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai seorang ibu yang menemani anaknya mencari kendaraan untuk kebutuhan sekolah. Penampilanku yang sederhana pagi ini membuatku tampak seperti orang biasa di mata mereka. Dan aku sengaja membiarkannya begitu. Tentu saja, aku sudah menduga reaksi Nadia. Wanita itu memang tak pernah bisa bersikap anggun. Bahkan setelah merampas suamiku dulu, dia tetap merasa dirinya yang paling berharga dan paling berkelas. Tapi hari ini, dia telah menggali lubangnya sendiri. Mas, usir saja mereka kalau nggak punya niat beli. Jangan bikin malu showroom mewah begini, ujar Nadia dengan nada tinggi sambil melirik satpam yang berdiri tak jauh dari kami. Satpam itu tampak bingung. Wajahnya menunjukkan bahwa ia mengenalku, tapi karena belum mendapatkan sinyal apapun dariku, ia memilih diam. Aku tersenyum kecil melihat kegugupannya. Apa harus aku panggilkan manajernya sekalian? Ancam Nadia lagi. Saya langganan di sini. Saya nggak mau showroom favorit saya dikotori oleh, orang-orang yang tak tahu diri. Dio memeluk lenganku makin erat. Anak itu tampak marah, dan aku tahu dia sedang menahan diri agar tak memaki tante yang dulu memisahkan ayah dan ibunya. Mama, kenapa kita nggak bilang aja showroom ini mama yang punya? Bisiknya lirih di telingaku. Aku membalasnya dengan senyum tenang. Belum waktunya, Nak. Sabar, ya. Sementara itu, Rian berdiri serba salah. Ia sesekali melirikku dan Nadia bergantian, wajahnya tak karuan. Aku tahu dia menyesal, tapi sejak dulu, pria itu memang tak pernah benar-benar berani mengambil sikap yang tegas. Bahkan ketika rumah tangga kami runtuh,
dia hanya memilih diam saat Nadia menghancurkan kehormatanku sebagai istri. Kami bertiga berdiri kaku di depan deretan mobil SUV yang mengkilap. Aku bisa mendengar beberapa pengunjung mulai berbisik, melihat pertengkaran kecil ini dengan rasa penasaran. Beberapa dari mereka bahkan terlihat mengenaliku, namun tak satu pun yang membuka suara. Lalu, langkah sepatu hak tinggi Nadia mendekatiku. "Res, kamu tuh malu-maluin banget deh. Sudah ditinggal suami, masih juga mau numpang-numpang begini. Move on lah. Atau, kamu masih berharap Rian balikan sama kamu, ya?" Aku menatapnya tenang. Dalam hati, aku nyaris tertawa mendengar ocehannya. Lucu, bagaimana perempuan yang merebut suami orang bisa begitu percaya diri. "Tenang aja, Nat. Aku kesini bukan buat numpang," jawabku singkat. Dia tertawa kecil. Iya, buat lihat-lihat doang, kan? Tapi ingat, jangan sampai nanti anakmu kecewa karena nggak bisa bawa pulang mobil yang diimpikan. Apalagi kalau cuma cicilannya aja kamu nggak sanggup. Dio tampak ingin membalas, tapi aku meletakkan tanganku di bahunya. "Sabar, Nak," bisikku lagi. Tiba-tiba dari arah dalam showroom, terdengar suara langkah cepat. Seorang pria berbadan tegap, mengenakan jas rapi dan ID card berbingkai emas, menghampiri kami dengan ekspresi tegang. Namanya Pak Hendra, manajer umum showroom ini yang sudah ikut bersamaku sejak awal merintis usaha ini. Dia pasti sudah mendengar kabar dari staf lain bahwa aku datang. "Bu Laras, mohon maaf, saya baru tahu ibu sudah tiba," ucapnya dengan suara pelan dan hormat. Aku menatapnya dan mengangguk singkat. "Saya masih pengunjung hari ini, Pak Hendra. Belum jadi bos." Pak Hendra mengerti maksudku. Tapi sebelum ia sempat mundur, Nadia sudah bereaksi. Mas, saya yang butuh bantuan duluan. Saya pelanggan tetap showroom ini, ya. Jangan sampai saya nggak dilayani gara-gara ada tamu gelandangan di sini," katanya sambil menunjuk ke arahku. Pak Hendra menahan diri. Aku tahu dia ingin bicara, tapi aku hanya menatapnya dan menggeleng perlahan. Dia pun akhirnya berpura-pura tak mengenaliku dan berpaling ke Nadia. "Baik, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" ucapnya diplomatis. Nadia langsung menyeret Pak Hendra ke salah satu mobil sport berwarna merah menyala dan mulai bertanya dengan suara keras agar semua orang mendengarnya. "Mobil ini berapa? Saya mau tunjukin ke semua orang di sini kalau saya mampu beli, ya. Bukan kayak orang-orang yang cuma bisa numpang foto doang." Ucapan itu jelas ditujukan padaku. Tapi aku hanya tertawa kecil dalam hati. Dia tidak tahu bahwa mobil yang dia banggakan itu adalah salah satu koleksi pribadi yang kupajang di showroom sebagai promo eksklusif bulan ini. "Mas, kalau mobil ini saya mau cash, bisa langsung saya bawa pulang sekarang?" Nadia berseru. Pak Hendra menahan napas. Ia tahu mobil itu belum bisa dibeli siapapun karena dalam proses pemindahan kepemilikan ke nama brand ambasador kami. Tapi ia juga tahu bahwa aku belum mengizinkan siapapun menjualnya. "Mohon maaf, Bu, mobil ini belum tersedia untuk pembelian," jawab Pak Hendra hati-hati. "Apa? Saya ini pelanggan tetap, loh. Masa kalah sama orang miskin begitu?" bentaknya sambil menunjuk ke arahku lagi. Semua mata di showroom kini tertuju pada kami. Bahkan beberapa pelanggan mulai terlihat terganggu. Rian tampak tak sanggup lagi menahan perasaannya. Ia mendekat dan berbisik, "Laras, sudah. Mending kita pergi aja." Aku menatapnya. "Kenapa? Malu?" Wajahnya berubah pucat. Dia tak menjawab. Aku menarik napas panjang, lalu berjalan ke arah salah satu karyawan perempuan yang sedang gugup berdiri di dekat rak brosur. Namanya Rika, bagian administrasi. Aku tersenyum padanya. "Boleh pinjam ID saya sebentar?" tanyaku pelan. Dia mengangguk cepat dan menyerahkan kartu ID yang bertuliskan Laras A. Putri, Owner Founder. Aku menggantungkannya di leherku, lalu kembali berdiri di depan semua orang, termasuk Nadia yang masih meracau di depan Pak Hendra. "Kalau semua ini tempatku," kataku dengan suara pelan namun jelas, "apa aku masih harus diusir dari showroomku sendiri?" Suasana langsung hening. Wajah Nadia memucat. Ia menatapku dengan mata melebar, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Apa maksud kamu?" Aku menunjukkan ID card di dadaku. "Showroom ini milikku, Nat.
Setiap sudutnya, setiap mobilnya, bahkan pelat pelindung lantainya, aku yang desain. Dan kamu baru saja mengusir pemiliknya. Wajah Nadia langsung merah padam. Suara-suara gumaman mulai terdengar dari para pengunjung. Ya Tuhan, dia pemiliknya. Waduh, tadi perempuan itu ngatain dia gelandangan. Arah, malu banget. Pak Hendra langsung memberi isyarat pada petugas keamanan. Sesuai instruksi Ibu Laras, mohon pengunjung yang mengganggu ketertiban showroom untuk keluar, ucapnya tegas. Nadia menoleh ke arah Rian dengan mata memohon. Rian, kamu nggak akan biarin mereka usir aku, kan? Aku ini. Tapi Rian hanya menunduk. Dio menatapnya tajam dan berkata, Mama mungkin dulu nggak punya apa-apa, tapi sekarang, Mama punya segalanya tanpa harus merebut milik orang lain. Nadia terdiam. Ia melangkah mundur perlahan, lalu berbalik dan berjalan cepat keluar showroom dengan wajah merah padam. Langkah sepatu hak tingginya yang semula terdengar nyaring kini terdengar seperti dentuman rasa malu yang besar. Aku berdiri tenang. Bukan karena aku ingin pamer, tapi karena hari ini, seseorang akhirnya menuai apa yang dia tanam. Dan ini baru awal dari pelajaran yang akan ia terima. Begitu pintu kaca showroom tertutup di belakang Nadia, keheningan menyelimuti ruangan. Semua mata kini tertuju padaku, sebagian karena terkejut, sebagian karena kagum, dan mungkin ada juga yang merasa bersalah karena sempat meremehkanku ketika aku datang dengan pakaian sederhana. Aku melepaskan ID card dari leherku perlahan, lalu menyerahkannya kembali kepada Rika. Terima kasih, kataku lembut. Rika hanya mengangguk cepat dengan wajah masih diliputi keterkejutan. Rian masih berdiri di tempat yang sama, wajahnya tampak kusut, campuran antara malu, bingung, dan mungkin juga penyesalan. Tapi aku tidak peduli lagi. Sudah terlalu lama aku membuang waktuku untuk menunggu dia menyadari siapa yang benar-benar mencintainya dulu. Ayo, Dio, kataku sambil mengelus kepala putraku. Sekarang kita bisa memilih mobil sepuasnya. Mama akan urus semua. Mata Dio berbinar. Benar, Ma? Kita jadi beli hari ini. Aku tersenyum. Tentu saja. Bahkan kalau kamu mau, kamu bisa test drive dulu semuanya. Pak Hendra segera memberi instruksi kepada staf lain untuk mendampingi kami secara khusus. Dalam sekejap, suasana showroom kembali ramai dan profesional. Tapi tidak dengan beberapa karyawan baru yang belum lama bekerja di showroom ini. Ada beberapa dari mereka yang tampaknya merasa tak enak hati karena tadi tidak segera menghormatiku, padahal mereka sudah diberitahu siapa aku. Tapi aku tak mempermasalahkannya. Aku tahu siapa diriku, dan aku tak perlu validasi siapapun. Kami berjalan menyusuri deretan mobil SUV terbaru. Dio memilih satu yang paling ia sukai, warna biru tua, kabin luas, dan fitur canggih yang cocok untuk antar jemput sekolah. Mobil ini bagus, Ma, ujarnya dengan semangat. Kamu suka? Aku mengangguk. Kalau kamu senang, Mama lebih senang. Ketika Dio dan seorang sales menjelaskan fitur-fitur mobil itu, aku duduk sejenak di kursi tunggu. Rian mendekat, duduk di sebelahku. Untuk sesaat, tak ada yang bicara. Hanya suara touch keyboard, pintu mobil yang dibuka tutup, dan deru lembut AC showroom yang terdengar. Aku nggak tahu, suara Rian akhirnya memecah diam. Aku nggak pernah nyangka kamu bisa sejauh ini, Ras. Aku menoleh perlahan. Tentu saja kamu nggak nyangka. Karena sejak dulu kamu nggak pernah benar-benar melihatku. Rian tertunduk. Aku minta maaf. Aku tahu permintaan maafku mungkin sudah terlambat. Tapi, waktu itu aku lemah. Aku bodoh. Aku menarik napas dalam-dalam. Dan dalam kebodohanmu, kamu menghancurkan wanita yang sudah mengorbankan segalanya untukmu. Tapi aku tidak marah lagi, Rian. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali membenci. Ia terdiam. Wajahnya terlihat menyesal, namun aku tak lagi merasakan simpati. Aku sudah selesai dengan perasaan itu. Laras, aku tahu aku nggak berhak, tapi, kalau saja waktu bisa diputar. Aku menatap lurus ke depanku. Waktu tidak bisa diputar, Rian. Tapi luka yang ditinggalkan bisa dijadikan alasan untuk bangkit. Dan aku memilih itu. Lalu aku berdiri dan meninggalkannya duduk sendiri, tenggelam dalam penyesalannya.
Sementara Dio sedang test drive di halaman belakang showroom, aku kembali ke kantor utama. Di sana, beberapa staf senior menungguku dengan raut lega. Maaf, Bu Laras, tadi kami terlambat merespons. Kami tidak tahu Ibu datang hari ini, ucap Pak Hendra. Aku tersenyum. Tidak apa-apa. Aku memang sengaja tidak memberitahu siapapun. Aku hanya ingin melihat seperti apa tempat ini berjalan tanpa kehadiranku. Pak Hendra mengangguk. Dan? Tentang Ibu Nadia? Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak usah dibahas. Biarkan dia menjadi pelajaran. Showroom ini harus menjunjung profesionalisme, siapapun tamunya. Baik, Bu. Setelah itu, aku mengambil laptop dari ruanganku, membuka data penjualan bulan ini. Angka-angkanya menggembirakan. Tapi lebih dari itu, aku tersenyum bukan karena uang, melainkan karena aku berhasil membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bangkit, bahkan setelah dijatuhkan begitu dalam. Kupandangi sejenak layar laptop, lalu bangkit berdiri. Di dinding ruangan, terpajang foto perdanaku ketika membuka showroom ini 5 tahun lalu. Waktu itu, aku masih tampak polos dan gugup, berdiri di depan pintu kaca dengan papan bunga ucapan selamat di sekelilingku. Aku mengingat dengan jelas bagaimana banyak orang menertawakanku saat itu. Seorang janda, tanpa pengalaman, berani membuka showroom mobil? Mereka bilang aku tak akan bertahan lebih dari 6 bulan. Tapi hari ini, aku masih berdiri di sini, dengan 3 cabang showroom, 25 karyawan tetap, dan ratusan pelanggan loyal. Dan wanita yang dulu mengusirku dari pernikahanku sendiri, kini malah terusir dari tempat yang kupelihara dengan sepenuh hati. Sore menjelang. Dio kembali dari test drive dengan wajah sumringah. Mama, mobilnya enak banget. Nyaman, dalamnya luas. Aku tertawa kecil. Kalau begitu, kita langsung proses pembeliannya. Rian menyusul dari belakang. Ia tampak lebih diam sekarang. Sorot matanya menyimpan rasa malu yang dalam. Tapi aku tidak lagi peduli. Aku tidak membencinya, tapi aku juga tak ingin membuka luka lama. Yang kupikirkan hanya Dio, masa depan kami, dan bagaimana caranya agar tak satu pun dari masa laluku mengganggu langkahku lagi. Proses pembelian berlangsung cepat. Karena aku pemilik showroom, semuanya diproses dalam waktu singkat. Bahkan Dio bisa langsung membawa mobil itu sore ini juga jika ia mau. Nanti kalau teman-temanku tanya, aku jawab apa? Mobil ini dari mana? Tanya Dio saat kami berjalan keluar. Aku tersenyum. Kamu jawab saja, ini hadiah dari Mama, pemilik showroom mobil paling keren di kota ini. Nadia menatapku dengan sorot mata memohon. Tolong, Laras. Aku masih punya reputasi. Aku berdiri perlahan. Reputasi bukan sesuatu yang bisa kamu minta-minta. Itu dibangun dengan sikap dan tindakan. Kalau kamu ingin dihargai, belajarlah menghargai. Aku lalu menunjuk pintu. Kamu bisa pergi sekarang. Showroom ini bukan tempat untuk drama murahan. Wajah Nadia memerah lagi, kali ini karena marah dan malu yang bercampur. Ia berdiri cepat, melangkah keluar dengan langkah berat, tanpa mengucap sepatah kata pun. Aku menarik napas panjang dan duduk kembali. Tapi sebelum aku sempat melanjutkan pekerjaanku, ponselku berdering. Nama Rian tertera di layar. Aku menghela napas, ragu untuk mengangkatnya. Tapi akhirnya kuputuskan menjawab. Halo? Laras, bisa kita ketemu? Aku diam sejenak. Untuk apa? Aku cuma mau ngobrol. Sekali aja. Ada yang ingin aku sampaikan. Aku menimbang-nimbang, lalu mengiyakan. Sore. Di kafe dekat taman kota. Jangan bawa siapa-siapa. Baik. Sore itu, aku duduk di sudut kafe yang cukup tenang, menunggu. Tak lama, Rian datang dengan wajah canggung. Ia mengenakan kemeja biru yang dulu biasa kupilihkan untuknya. Kini, warnanya pudar seperti hubungan kami. Terima kasih sudah mau ketemu, ucapnya sambil duduk. Ada apa, Rian? Ia menatapku lama. Aku tahu aku nggak punya hak bicara banyak. Tapi setelah kemarin, aku sadar, aku salah. Sangat salah. Aku hanya diam. Aku memilih wanita yang salah. Aku meninggalkan rumah tangga yang baik,
demi seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan sekarang, aku bahkan malu menatapmu. Aku menatapnya tenang. Kamu memang salah, Rian. Tapi bukan karena kamu memilih wanita yang salah. Kamu salah karena membiarkan dirimu sendiri lemah. Kamu menyerah pada godaan, dan kamu menghancurkan orang yang mencintaimu sepenuh hati. Rian menunduk. Tapi aku memaafkanmu, lanjutku. Bukan karena kamu layak dimaafkan, tapi karena aku ingin bebas. Bebas dari dendam, dari sakit hati. Aku ingin hidupku damai, Rian. Dan kamu bukan bagian dari kedamaian itu. Rian mengangguk pelan. Kalau suatu hari, aku butuh bantuanmu untuk Dio, boleh? Tentu saja. Kamu tetap ayahnya. Aku tidak akan pernah memutuskan hubungan itu. Wajahnya tampak lega. Lalu ia berdiri. Terima kasih, Laras. Semoga kamu selalu bahagia. Aku mengangguk. Semoga kamu juga belajar untuk menghargai, sebelum kehilangan lagi. Dia tersenyum kecil dan pergi. Dan aku duduk di sana, menyesap kopiku yang mulai dingin, tapi hatiku terasa hangat. Satu demi satu, beban di pundakku mulai lepas. Hari-hari penuh luka itu kini perlahan berganti menjadi hari-hari penuh kemenangan. Bukan karena aku membalas mereka, tapi karena aku tetap melangkah, meski tertatih, meski jatuh, aku memilih bangkit. Karena aku tahu, saat seorang wanita dikhianati tapi memilih berdiri sendiri, tak ada kekuatan yang lebih besar dari itu. 2 minggu setelah pertemuanku dengan Rian dan konfrontasi terakhir dengan Nadia, hidupku mulai kembali tenang. Showroom berjalan seperti biasa, bahkan lebih lancar. Beberapa karyawan yang dulu canggung kini semakin menghormatiku, tapi aku tetap menjaga sikap agar mereka tahu, aku adalah pemimpin yang mengayomi, bukan mengintimidasi. Aku merasa jauh lebih damai. Mungkin karena aku sudah menumpahkan semua luka yang tertahan selama bertahun-tahun. Kini, aku tidak lagi terikat oleh masa lalu. Aku tidak membenci Rian, tidak lagi dendam pada Nadia. Yang kupikirkan sekarang hanya satu hal, masa depan Dio dan kebahagiaanku sendiri. Tapi hidup kadang tak selalu sesederhana itu. Hari itu, seperti biasa, aku menjemput Dio di sekolah. Anak itu berlari kecil dengan tas menggantung miring di punggungnya. Senyum lebarnya langsung menghapus semua penatku hari itu. Mama, serunya. Aku membungkuk dan memeluknya. Gimana sekolah hari ini? Seru. Tapi tadi Dio lihat Tante Nadia datang ke sekolah, MA. Aku langsung menegang. Tante Nadia? Iya. Dio lihat dari jendela. Tapi Dio nggak ketemu langsung. Dia ngomong sama bu kepala sekolah katanya. Aku menggandeng tangan Dio masuk ke mobil, memasang sabuk pengaman untuknya, lalu duduk di kursi kemudi. Tapi pikiranku melayang-layang. Untuk apa Nadia datang ke sekolah Dio? Pagi keesokan harinya, aku memutuskan mendatangi sekolah. Aku ingin tahu kebenarannya langsung dari kepala sekolah, bukan dari dugaan atau kekhawatiran semata. Ibu Laras, terima kasih sudah datang. Ada hal yang ingin saya sampaikan juga, kata Bu Mira, kepala sekolah Dio, dengan nada hati-hati. Aku duduk di depannya, mencoba tetap tenang. Saya dengar kemarin ada tamu bernama Nadia datang ke sini. Bu Mira mengangguk. Benar, Ibu. Ibu Nadia datang dan mengatakan bahwa dia adalah ibu tiri dari Dio. Dia mengutarakan niat ingin ikut serta dalam kegiatan sekolah Dio ke depannya. Mataku membulat. Apa dia menyebutkan atas persetujuan siapa? Dia mengatakan bahwa dia adalah istri sah dari ayah Dio dan ingin ambil bagian dalam kehidupan anak tirinya. Tapi tentu, kami belum mengambil tindakan apapun tanpa persetujuan dari pihak ibu sebagai wali utama Dio. Aku menarik napas panjang. Terima kasih, Bu. Saya menghargai ibu tidak gegabah. Maafkan kami jika ini membuat ibu tidak nyaman. Kami hanya ingin menjaga stabilitas emosional anak-anak, terutama dalam situasi keluarga yang kompleks. Aku tersenyum kecil. Saya mengerti, Bu. Saya akan menyelesaikan ini secara pribadi. Siangnya, aku menghubungi Rian. Aku tahu kalau aku langsung mengonfrontasi Nadia, itu hanya akan membuat drama baru. Tapi Rian, seharusnya bisa menghentikan tingkah istrinya. Rian, kamu tahu Nadia datang ke sekolah Dio?
Tanyaku tajam begitu ia mengangkat telepon. Hah? Enggak, aku baru tahu ini. Dia bilang ke kepala sekolah bahwa dia ingin ikut serta dalam kegiatan Dio. Apa kamu setuju dengan ini? Terdengar helaan napas berat dari seberang. Laras, aku minta maaf. Aku benar-benar enggak tahu dia bakal sampai segitunya. Aku akan bicara ke dia. Aku janji. Kamu harus. Kalau tidak, aku akan ambil langkah hukum. Aku tidak main-main soal ini, Rian. Dio butuh stabilitas, bukan kekacauan. Ya, aku mengerti. Aku akan atur semuanya. Beberapa hari setelah itu, suasana kembali tenang. Dio kembali ceria, dan tidak ada lagi kehadiran tiba-tiba dari Nadia di sekolah. Tapi aku tahu, Nadia belum selesai. Perempuan seperti dia tidak akan tinggal diam begitu saja setelah dipermalukan. Tapi kali ini, aku sudah siap. Suatu sore, aku sedang mengecek laporan keuangan di ruanganku ketika ajudan kepercayaanku, Wulan, masuk dengan ekspresi bingung. Bu, ada seseorang yang ingin bertemu. Katanya penting. Dari dinas pajak. Aku mengernyit. Dinas pajak? Iya, tapi ekspresinya mencurigakan. Saya nggak yakin dia dari institusi resmi. Saya sudah periksa ID-nya. Valid, tapi... Bawa dia masuk, kataku. Seorang pria berkemeja abu-abu masuk. Gayanya terlalu santai untuk ukuran pegawai dinas. Tapi ia menunjukkan ID dan surat tugas. Sore, Bu Laras. Saya ingin mengklarifikasi beberapa laporan pajak perusahaan ini. Aku membaca surat itu dengan seksama. Benar-benar resmi. Tapi waktunya terlalu mencurigakan. Saya harap ini bukan bentuk intimidasi, Pak, tanyaku tajam. Bukan, Bu. Ini murni prosedur, jawabnya datar. Aku tahu betul permainan seperti ini. Perusahaan yang dikelola wanita, apalagi single mom, seringkali dijadikan sasaran empuk. Setelah pria itu pergi, aku memanggil Wulan. Kamu ingat kasus showroom Pak Gunawan, tahun lalu? Yang nyaris dijebak manipulasi pajak? Iya, Bu. Kenapa? Aku curiga ada yang sengaja menyasar kita. Bisa jadi Nadia atau seseorang dari pihaknya. Wulan mengangguk. Saya akan minta tim legal kita bersiap. Bagus. Mulai sekarang, perketat semua dokumen. Jangan beri celah sedikit pun. Aku duduk di kursiku, memandangi layar monitor. Kali ini bukan hanya soal harga diri atau masa lalu. Ini soal mempertahankan hasil kerja kerasku. Ini soal memperjuangkan martabat yang selama ini mereka remehkan. Mereka pikir aku hanya seorang wanita sederhana, mantan istri yang ditinggalkan. Tapi mereka lupa, aku adalah seorang ibu. Dan seorang ibu akan melakukan apapun untuk melindungi anak dan kehidupannya. 3 hari kemudian, aku mendapat surat dari pengacara Rian. Isinya mengejutkan, Nadia ingin mengajukan hak kunjungan terhadap Dio. Aku duduk membeku membaca dokumen itu. Apa-apaan ini? Wulan yang duduk di seberangku juga terlihat tegang. Bu, ini sudah keterlaluan. Aku mengangguk. Dia benar-benar ingin membuatku jatuh. Tapi dia tidak tahu siapa yang sedang dia lawan. Aku menghubungi pengacaraku. Kita akan lawan. Kita akan buka semua rekam jejak Nadia, bahkan sejak sebelum dia menikah dengan Rian. Siap, Bu. Kita akan buat mereka mundur. Sore itu, sepulang dari kantor, aku memeluk Dio lebih erat dari biasanya. Anak itu sudah terlalu banyak melihat hal-hal yang tak seharusnya ia tanggung. Mama kenapa? Tanyanya polos. Mama cuma sayang banget sama Dio. Dio tertawa kecil. Dio juga sayang Mama. Mama kuat banget. Air mataku hampir menetes mendengarnya. Aku memeluknya lagi dan dalam hati berkata, ya, Mama akan terus kuat. Demi kamu, Nak. Demi kehidupan yang tak akan pernah mereka hancurkan lagi. Beberapa minggu kemudian, pengadilan menolak permintaan hak kunjungan dari Nadia. Bahkan Rian, dalam sidang, menyatakan bahwa Nadia tak pernah benar-benar menunjukkan kepedulian pada Dio. Nama baik Nadia mulai tercoreng. Bahkan ada beberapa klien dan kenalan sosialnya yang mulai menjauh. Semua karena ulahnya sendiri, mencoba menjatuhkan orang lain demi ego dan gengsi.
Dan aku tetap menjalani hidupku seperti biasa. Aku tidak pernah membalas dengan cara kejam. Aku hanya membela diriku dengan cara yang benar. Karena aku percaya, kemenangan sejati adalah saat kita bisa berdiri tegak tanpa harus menginjak siapapun. Setelah keputusan pengadilan yang menolak hak kunjungan Nadia terhadap Dio, aku mengira semuanya akan mereda. Tapi ternyata aku terlalu naif. Bagi orang seperti Nadia, kekalahan bukan akhir, melainkan pemicu untuk bergerak lebih licik. Dan benar saja, hanya berselang beberapa hari, aku mendapat serangan baru. Serangan yang jauh lebih pribadi. Pagi itu aku baru saja tiba di showroom. Seperti biasa, aku menyalami staf, mengecek laporan, dan berbicara dengan Wulan soal progres bulanan. Semuanya tampak lancar, hingga tiba-tiba Wulan mengetuk pintu ruanganku dengan wajah pucat. "Bu, Anda harus lihat ini." Ia menyodorkan ponsel dengan layar media sosial terbuka. Ada unggahan viral dari sebuah akun anonim. Unggahan itu menampilkan potongan-potongan foto masa laluku, saat aku masih menjahit pakaian sendiri karena tak mampu beli, saat aku menggendong Dio dengan pakaian lusuh, bahkan ada rekaman CCTV ketika aku dulu menangis di teras rumah kontrakan kami setelah Rian pergi. Captionnya menyakitkan. Beginilah nasib wanita yang gagal mempertahankan rumah tangga. Jangan tertipu penampilan barunya sekarang. Di balik showroom mewahnya, inilah wajah asli mantan istri tak tahu diri yang membesarkan anak tanpa arah. Tanganku gemetar. Wajahku panas. Siapa yang bisa menyebar ini? Gumamku pelan. Wulan mengepalkan tangan. "Bu, ini pasti ulah Nadia. Hanya dia yang tahu soal masa lalu ibu sedetail itu." Aku mengangguk. Iya, dia sedang memainkan kartu terakhirnya, penghancuran karakter. Tapi kali ini, aku tidak akan sembunyi. Tidak akan menutup luka-luka masa lalu seolah-olah aku harus malu padanya. Tidak. Justru sebaliknya. Hari itu juga aku menghubungi salah satu sahabat lamaku, Ratih, yang sekarang menjadi editor di sebuah media online ternama. Kami bertemu di sebuah kafe di pusat kota. "Laras, aku sudah lihat unggahan itu. Gila, mereka benar-benar keterlaluan. Aku butuh bantuannya, Ratih. Aku ingin membuat narasiku sendiri. Aku ingin bercerita dari versiku. Aku tidak akan biarkan anakku tumbuh dengan cerita palsu soal ibunya." Ratih menatapku serius. "Kamu yakin siap buka semua luka masa lalu? Termasuk saat kamu diusir dari rumah Rian, saat kamu menjahit baju anakmu dari kain perca?" Aku menatapnya mantap. Justru itulah kekuatanku. Biarkan semua orang tahu, aku bukan perempuan sempurna, tapi aku adalah perempuan yang bertahan. Dan bertahan bukanlah hal yang memalukan. Seminggu kemudian, artikel panjang berjudul, "Aku tak sempurna, tapi aku bertahan." Kisah seorang ibu tunggal membangun kembali hidupnya, tayang di halaman utama situs berita Ratih. Artikel itu viral. Ratusan komentar membanjiri kolom komentar. Aku ikut menangis. Aku juga ibu tunggal, dan kisah Mbak Laras menguatkanku. Perempuan kuat tidak perlu menyembunyikan masa lalunya. Salut. Yang harus malu itu mantan suami dan istrinya yang menyerang seperti pengecut. Namun tentu saja, tidak semua merespons dengan positif. Beberapa akun bayaran mulai menyebarkan rumor-rumor baru. Tapi kali ini, aku tidak gentar. Aku bahkan mulai berbicara di beberapa podcast tentang pengalamanku membangun bisnis sambil membesarkan anak sendirian. Setiap cerita yang dulu membuatku menangis, kini menjadi senjata. Dan publik mulai berpihak padaku. Nadia kehilangan senjata pamungkasnya, gengsi. Tapi pertarungan belum selesai. Beberapa hari kemudian, Dio pulang dari sekolah dengan wajah murung. "Ada apa, Nak?" tanyaku sambil duduk di sebelahnya. Dio diam sejenak, lalu berkata pelan, "Teman-teman Dio bilang kalau mama itu jelek, nggak pantas punya showroom." Aku menahan napas. Siapa yang bilang begitu? Ada yang bilang mereka lihat mama di internet, katanya mama itu mantan istri gagal. Aku memeluk Dio erat-erat. "Dengar ya, Nak. Orang yang bilang begitu mungkin tidak pernah tahu rasanya berjuang. Mereka hanya bisa menilai dari luar. Tapi mama mau kamu tahu, tidak ada yang salah dari menjadi orang biasa yang berusaha luar biasa." Dio mengangguk pelan.
Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi dia bangga kot sama mama. Hatiku serasa dihantam lembut oleh rasa haru. Dan saat itulah aku tahu, aku tidak boleh lagi hanya bertahan. Aku harus melawan, dengan elegan, namun tegas. Hari Senin berikutnya, aku mengadakan acara talk show di showroom yang kuundang beberapa media lokal dan pelanggan setia. Temanya, perempuan sederhana, bisnis luar biasa. Dalam acara itu, aku berbicara jujur tentang semua perjalanan hidupku. Bahkan aku tampil dengan pakaian sederhana dan tanpa make-up berlebihan. Aku bukan dari keluarga kaya. Aku pernah ditinggal saat hamil, pernah tidur di lantai karena tak punya kasur, dan pernah menjahit baju sendiri karena tak mampu beli. Tapi semua itu bukan alasan untuk malu. Itu adalah bukti aku masih hidup dan terus berjalan. Para tamu berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa bahkan menangis. Hari itu, aku merasa seperti benar-benar menang. Menang karena tidak tunduk. Menang karena tidak berubah jadi kejam seperti mereka yang menjatuhkanku. Sementara itu, Nadia mulai ditinggalkan sponsor-sponsornya. Akun medsosnya dibanjiri komentar negatif. Beberapa rekan bisnis suaminya juga mulai menjauh karena takut reputasi mereka tercemar. Dan Rian? Dia menghubungiku. Laras, aku tahu ini mungkin sudah telat. Tapi aku cuma ingin bilang, kamu luar biasa. Aku bahkan malu pernah menyia-nyiakan kamu. Aku diam sejenak sebelum menjawab, terima kasih. Tapi aku tidak butuh pengakuanmu, Rian. Yang aku butuhkan sudah kumiliki, anak yang mencintaiku, usaha yang kubangun dengan jujur, dan kedamaian. Rian tak berkata apa-apa lagi. Mungkin dia baru benar-benar sadar bahwa yang ia buang dulu adalah berlian yang belum sempat diasah. Malam itu, aku menatap Dio yang tertidur di sampingku. Hidungnya kecil, napasnya tenang, dan wajahnya begitu damai. Dalam hatiku aku berbisik, Mama tidak punya semuanya, Nak. Tapi Mama punya kamu, dan kamu cukup untuk membuat Mama merasa paling kaya di dunia ini. Hari-hari setelah itu berlalu dalam damai. Bisnis berkembang. Orang-orang yang dulu meremehkanku kini mulai meminta kerjasama. Bahkan aku mendapat undangan untuk menjadi pembicara di Forum Perempuan Pengusaha Nasional. Saat aku berdiri di podium, mengenakan blazer sederhana namun rapi, aku melihat ke arah ruangan yang penuh sesak. Lalu aku membuka pidatoku dengan satu kalimat. Dulu, mereka mencibir bajuku yang sederhana. Tapi kini, mereka ingin mengenakan keberanian yang sama. Tepuk tangan membahana. Dan aku tersenyum, bukan karena dendam, tapi karena akhirnya aku tahu, aku tidak perlu membalas mereka. Aku hanya perlu terus melangkah. Hari itu cuaca cerah. Langit biru bersih seakan ikut merayakan sesuatu yang belum terjadi. Tapi aku merasakannya, akan ada sesuatu yang besar. Bukan firasat buruk. Justru semacam kekuatan batin yang membuatku berdiri lebih tegak dan tersenyum lebih lebar saat menyambut pagi. Aku baru saja selesai meeting dengan salah satu dealer luar kota yang ingin menjalin kerjasama eksklusif dengan showroomku. Angka kerjasama yang mereka tawarkan luar biasa. Semua kerja keras dan air mata ini terasa terbayar lunas. Namun kejutan sebenarnya belum dimulai. Sekitar pukul 2 siang, seorang staf menghampiriku dengan wajah panik. Bu Laras, maaf, ada tamu agak ribut. Katanya ingin bertemu ibu langsung. Siapa? Tanyaku tenang. Wulan yang ikut mendengar, segera menyela. Bu, saya lihat dari CCTV. Itu Nadia dan Rian. Aku menarik napas panjang. Biar aku yang hadapi. Dengan langkah tenang namun penuh wibawa, aku berjalan menuju area showroom. Beberapa pelanggan dan staf sudah mulai memperhatikan keributan yang terjadi. Di tengah ruang utama showroom berdiri Nadia, lengkap dengan setelan mewah dan tas bermerek mencolok di lengannya. Wajahnya terlihat marah. Rian ada di sampingnya, tampak canggung dan malu. Mana Laras? Teriak Nadia. Aku tahu kamu di sini. Aku melangkah maju dan berdiri tepat di depannya. Aku di sini. Ada yang bisa kubantu? Nadia menyeringai. Kamu ini keterlaluan. Berani-beraninya kamu larang Rian mencicil mobil dari showroom ini. Kamu pikir kamu siapa? Aku tersenyum, namun tak sedikit pun ketakutan. Aku adalah pemilik showroom ini, Nadia. Jadi, ya,
Aku punya hak menentukan siapa yang layak menjadi pelanggan kami. Suara gemuruh pelan mulai terdengar dari karyawan dan pengunjung yang menyaksikan. Nadia tertawa keras, tapi tawanya terdengar gugup. Pemilik? Hah? Jangan bercanda. Showroom semewah ini? Kamu? Perempuan yang dulu menjahit baju dari kain perca. Aku mengangguk. Betul. Perempuan itu sekarang berdiri di sini, di tempat yang ia bangun sendiri, dengan kerja keras dan tanpa menjatuhkan siapapun. Wajah Nadia mulai memucat. Rian, gumamnya, menoleh pada suaminya. Rian menunduk, tak berani menatapku maupun Nadia. Laras, kami cuma ingin mencicil mobil. Bukan untuk ribut. Aku nggak tahu showroom ini milikmu. Sekarang kamu tahu, jawabku singkat, dan aku punya kebijakan yang tak tertulis. Aku tidak melayani orang yang pernah menghancurkan keluarga dan martabat orang lain. Nadia memekik. Kamu tidak punya hak mempermalukan kami begini. Aku menatap matanya tajam. Dan kamu pikir aku akan diam saja setelah semua yang kamu lakukan? Setelah kamu sebarkan aibku ke publik? Setelah kamu hancurkan citraku sebagai ibu? Aku membiarkanmu terlalu lama. Hari ini, aku ambil kembali kehormatanku. Nadia menoleh kiri kanan, menyadari semua mata tertuju padanya. Kamera ponsel beberapa pelanggan bahkan mulai merekam. Aku menoleh pada satpam yang berdiri tak jauh. Pak Dodi, tolong antarkan ibu ini keluar. Dia bukan pelanggan kami. Satpam itu tampak ragu. Hah, Bu? Jangan sentuh aku, teriak Nadia saat satpam mendekat. Tapi dia juga tak punya pilihan. Saat dia mencoba melangkah sendiri, sepatunya tersandung karpet, dan tubuhnya oleng. Tepat saat itu, terdengar bunyi klik. Salah satu pengunjung memotret, dan detik berikutnya, foto Nadia yang jatuh terseok-seok keluar dari showroomku viral. Judulnya, Perebut Suami Orang Diusir dari Showroom Mewah, ternyata milik mantan istri yang dulu ia rendahkan. Setelah keributan itu, telepon kantor nyaris tak berhenti berdering. Tapi bukan untuk komplain. Justru banyak pihak yang mengapresiasi keberanianku. Sejumlah media bahkan meminta wawancara eksklusif. Aku menolak semuanya. Bukan karena takut, tapi karena aku merasa cukup. Cukup membuktikan siapa diriku. Cukup mengembalikan harga diriku. Cukup menanamkan pelajaran bahwa perempuan yang dijatuhkan bisa bangkit dengan cara paling elegan. Sore hari, aku duduk di kafe kecil di samping showroom, menatap jalanan yang mulai lengang. Dio duduk di seberangku, menikmati coklat panas. Mama, hari ini rame banget, ya. Teman mama itu galak banget, kata Dio polos. Aku terkekeh. Bukan teman, nak. Tapi pelajaran. Dio mengangguk seakan mengerti. Tapi mama menang, kan? Aku tersenyum. Mama nggak perlu menang di depan semua orang. Cukup menang di depan mama sendiri, dan kamu. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian itu. Hidupku semakin stabil. Bisnis berkembang. Aku mulai membuka cabang showroom baru di kota lain. Dio tumbuh menjadi anak yang semakin dewasa dan pengertian. Suatu hari, aku mendapat surat. Bukan email. Bukan pesan WhatsApp. Tapi surat. Dari Rian. Laras, aku menulis ini karena aku tahu aku tak punya hak lagi berbicara padamu secara langsung. Tapi aku tetap ingin mengucapkan sesuatu, terima kasih. Karena kamu telah menjadi ibu terbaik untuk anak kita, bahkan saat aku tidak menjadi ayah yang pantas. Aku menyesal. Tapi aku tahu penyesalanku tidak akan mengubah apapun. Hanya saja, aku ingin kamu tahu bahwa aku mendoakan kebahagiaanmu. Dan aku harap Dio tahu siapa yang harus ia banggakan dalam hidupnya. Kamu. Rian. Aku membaca surat itu berulang kali. Tidak untuk membuka luka lama, tapi sebagai pengingat bahwa aku sudah melalui semuanya. Dan tetap berdiri. Kini, setiap kali aku berjalan di showroom, aku tidak lagi merasa sebagai Laras yang pernah ditinggalkan. Aku adalah Laras yang membangun dari nol, Laras yang pernah diremehkan, lalu membuktikan segalanya. Dan Nadia? Kabarnya sekarang sedang menghadapi gugatan cerai dari Rian. Terlalu banyak masalah finansial dan reputasi yang tak bisa lagi ditutupi.
Bahkan beberapa pihak sponsor mencabut kontrak endorsement-nya karena skandal masa lalu yang terus dibicarakan publik. Aku tidak bersorak atas penderitaannya. Aku hanya mengangguk diam. Karena hidup memang punya caranya sendiri membayar semua luka dengan keadilan. Malam ini, aku duduk di beranda rumah, menatap langit penuh bintang. Terima kasih, Tuhan, bisikku lirih. Bukan karena Engkau membuatku hebat, tapi karena Engkau tak membiarkanku menyerah. Dio keluar dan duduk di pangkuanku. Mama, nanti kalau Dio sudah besar, Dio juga mau punya showroom. Biar Mama bisa istirahat. Aku tersenyum dan memeluknya erat. Dio, kamu sudah jadi showroom Mama yang paling indah. Dan malam pun memeluk kami dalam damai yang panjang.